wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NPM 1804041165. Di sini saya akan membuat video tentang ujian komprehensif keprodian yang terdiri dari 3 mata kuliah. Yang pertama yaitu mikro makro, tafsir ayat, dan manajemen keuangan syariah. Yang pertama kita akan membahas materi mikro makro. Jadi ketika kita mendengar kalimat rancang bangun, maka kita akan terbayang pada sebuah bangunan, yang mana dalam ekonomi Islam bangunannya dibangun atas nilai universal. Ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah, adil, keadilan, nubuah atau kenabian, khalifah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Kemudian pada bangunan tersebut ada tiangnya, yang mana dibangun pada prinsip-prinsip derivatifnya atau turunannya. Yang pertama adalah multi-type ownership atau kepemilikan multi jenis. Kemudian ada freedom to act, kebebasan berusaha. Yang terakhir ada social justice atau keadilan sosial. Di sini kita bisa melihat gambar bangunan. Umpamakan ini adalah ekonomi Islam secara menyeluruh, dari teori prinsip, sistem, kemudian juga implementasinya. Yang pertama adalah bangunan ekonomi Islam itu pondasinya ada 5, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada tauhid, yang mana dalam muamalah ekonomi Islam itu kita harus menjunjung tinggi nilai tauhid atau mengesahkan Allah, yang mana setiap perbuatan kita dalam muamalah transaksi itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran, bertransaksi atau bermuamalah dalam ekonomi Islam, kita harus menggunakan prinsip adil atau keadilan. Dalam bermuamalah kita tidak boleh menzolimi ataupun terzolimi. Nah, kemudian dalam prinsip nubuah harus menerapkan sifat-sifat Nabi. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Kita juga harus amanah, bertanggung jawab, dan juga kredibel. Dan kemudian kita juga harus fatonah, cerdas, dan juga harus tablik atau menyampaikan komunikatif, terutama dalam pemasaran ekonomi Islam. Jadi komunikatif itu menyampaikan apa adanya, tidak ada unsur goror maupun unsur maisyir di dalamnya. Kemudian yaitu khilafah. Jadi dalam ekonomi Islam setiap manusia itu adalah khilafah, yang mana dia harus menjadi pemimpin baik bagi dirinya, pemimpin bagi masyarakat, maupun kalau bagi pemerintah yaitu memimpin bagi suatu negara. Maka sebagai pemimpin kita harus menjamin tidak ada kezaliman di sekitar kita. Kita harus menjamin hak-hak semua masyarakat itu terpenuhi. Jadi apa yang menjadi hak seseorang itu juga harus terpenuhi. Tidak ada yang terzalimi atau tidak ada yang menzalimi. Ini berhubungan juga dengan adil dan nubuah. Yang terakhir yaitu ma'ad. Ma'ad di sini yaitu berarti hasil. Kadang ma'ad juga diartikan sebagai tempat kembali. Maksudnya yaitu ketika kita hidup di dunia, kita pasti akan kembali, yaitu ke akhirat. Ma'ad di sini yaitu hasil yang berhubungan dengan muamalah ekonomi Islam, yang mana ketika kita bermuamalah kita pasti menginginkan laba atau profit. Nah, ma'ad di sini bermaksud ingin mengimplementasikan bahwa laba yang harus kita peroleh dalam bertransaksi atau bermuamalah itu tidak hanya laba yang berbentuk uang di dunia, tetapi juga laba yang berbentuk pahala yang akan kita panen di akhirat. Kemudian setelah ada pondasi-pondasi yang kokoh ini, dibangunlah tiang-tiang yang megah. Kemudian setelah ada pondasi-pondasi yang kokoh ini, dibangunlah tiang-tiang yang megah. Nah, di sini ada 3 tiang. Yang pertama adalah multi-type ownership. Jadi multi-type ownership ini dalam ekonomi Islam itu mengakui adanya kepemilikan multijenis. Jadi kepemilikan multijenis itu tidak hanya dimiliki oleh semesta atau negara, tetapi juga kepemilikan boleh dimiliki oleh individu, boleh dimiliki oleh swasta, boleh dimiliki oleh suatu negara. Karena misalnya ada cabang-cabang produksi yang itu memenuhi hidup orang banyak, itu wajib dipelihara atau dijaga oleh negara.
biar tidak terjadi keributan atau rebutan. Jadi negara harus menjamin bahwa kesejahteraan itu harus rata. Nah, kemudian ada juga cabang-cabang produksi yang itu dimiliki oleh swasta atau individu. Itu tidak masalah karena dalam ekonomi Islam mengakui bahwa adanya kepemilikan yang multijenis. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah freedom to act. Jadi dalam ekonomi Islam, setiap individu itu memiliki kebebasan untuk beraktivitas, yang mana kebebasan ini berdasarkan atas nubuwah. Nubuwah tadi ada 4 macam sifat Nabi, yaitu bebas tapi juga memperhatikan sifat nubuwah, bebas tapi juga harus mengedepankan kejujuran, mengedepankan amanah, mengedepankan fatonah, mengedepankan komunikatif atau tablik itu. Nah, freedom di sini bukan berarti asal-asalan atau terserah, tapi kita juga harus dalam kerangka keadilan, yang mana kita tidak bisa menzalimi orang lain dan kita harus menjaga diri kita agar tidak terzalimi. Kemudian ada social justice. Social justice ini berhubungan dengan khilafah kepemimpinan, yang mana seorang pemimpin harus menjamin seluruh rakyatnya itu mendapatkan keadilan, justice, dan semua masyarakat harus dipastikan bahwa tidak ada yang terzolimi dan juga tidak ada yang menzolimi. Kemudian seorang Khalifah juga harus dia menjamin adanya hasil dalam kegiatan ekonomi Islam, ekonomi sosial. Jadi hasilnya dibagikan sama rata. Semua orang dapat merasakan. Kemudian ini sudah ada pondasinya yang kokoh dan tiang-tiangnya yang megah, yang mana pondasi ini didasarkan menjadi dasar membentuk teori ekonomi Islam. Nah, sedangkan tiangnya itu menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Dengan teori yang sudah kokoh dan sistem yang sudah bagus ini tidak akan berjalan dengan baik jika pelakunya tidak memiliki akhlak yang baik. Maka ini diibaratkan dengan akhlak ini diibaratkan dengan atapnya. Atapnya adalah akhlak yang paling tinggi, itu adalah akhlak sebagaimana Rasulullah diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian materi struktur pasar dan persaingan harga. Yang pertama struktur pasar. Jadi pengertian pasar yaitu suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Nah, jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, merupakan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Kemudian pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti. Kemudian pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Dan yang keempat yaitu pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Kemudian persaingan harga. Persaingan harga terjadi karena ada anggapan bahwa harga di pasar tersebut terlalu tinggi atau adanya keinginan untuk mendapatkan pangsa pasar dengan biaya pada margin tersebut. Penentuan harga selalu menjadi masalah bagi setiap pedagang. Harga merupakan penentu keberhasilan pedagang dalam memperoleh keuntungan yang diinginkan. Harga merupakan hal terpenting dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pedagang harus mempertimbangkan dengan matang dalam menentukan harga suatu produk yang akan dijual. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga. Yang pertama yaitu harga produk saingan. Yang dimaksud dengan harga produk saingan dalam hal ini adalah harga yang dijual oleh pesaing bisnis kepada konsumen. Biasanya harga yang beredar di pasaran berbeda dengan harga yang diberikan ke pelanggan. Yang kedua, elastisitas permintaan dan besaran permintaan. Yang dimaksud dengan elastisitas permintaan atau besaran penawaran adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang. Dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan
dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik. Ketiga, diferensiasi dan lifestyle produk. Dalam hal ini, sebagaimana pendapat sebagian pedagang bahwa memenangkan pasar untuk suatu produk sangat dibutuhkan perbedaan dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Tidak hanya dalam produk saja, pedagang harus paham betul akan pesaing, baik itu dari kualitas barang, pelayanan maupun yang lainnya, maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Kemudian materi perbandingan ekonomi mikro konvensional dan Islam. Jadi pembahasan ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi seperti harga dan pendapatan. Secara faktual terdapat banyak kondisi objektif yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara akurat dalam ekonomi konvensional, dan karena memang tidak bisa dijelaskan. Sedangkan dalam ekonomi mikro Islami menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Kemudian perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga dan lainnya. Sedangkan makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan makroekonomi yaitu diantaranya mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan nasional setiap negara, menjaga stabilitas perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Bentuk-bentuk kebijakan makro yaitu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Kemudian ada pengertian dan sejarah uang. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Kriteria uang itu sendiri yaitu seperti yang diketahui, sesuatu yang dikatakan uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan dengan tujuan supaya sesuatu yang dianggap uang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan dapat dipergunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya tersebut. Jadi yang artinya bahwa segala sesuatu yang dianggap sebagai uang haruslah memiliki kriteria dan persyaratan sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan haruslah dijamin oleh pemerintah atau negara tertentu. Karena dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang dalam berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan, khususnya pada uang logam yang sudah dijamin nilainya yang terkandung di dalam uang tersebut. Kemudian kriteria yang kedua yaitu disukai umum, yang artinya ialah uang harus dapat diterima secara umum oleh penggunanya, apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu nilai yang stabil. Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya dapat sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercayai oleh orang yang akan menggunakannya. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu mudah disimpan. Jadi uang haruslah mudah disimpan pada berbagai tempat, termasuk di dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar. Kemudian mudah dibawa. Uang haruslah mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Kemudian kriteria yang selanjutnya yaitu tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai macam kondisi, baik robek ataupun luntur, terutama pada kondisi fisiknya, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya cukup besar.
Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu mudah dibagi. Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang berguna untuk kelancaran dalam melakukan suatu transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal besar. Kemudian yang terakhir yaitu supply harus elastis. Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Kemudian jenis-jenis uang, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Kemudian berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh dan uang tanda. Kemudian berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya, yaitu uang kartal dan uang giral. Kemudian berdasarkan kawasan uang dibagi menjadi uang domestik dan uang internasional. Kemudian perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor, yaitu merupakan perekonomian yang terdiri dari 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Kemudian perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor pada sistem ekonomi konvensional. Jadi pada sistem ekonomi konvensional, perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia, karena ekspor dan impor merupakan bagian yang terpenting dalam perekonomiannya. Kemudian definisi dan konsep kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama yaitu penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa. Yang pertama di sini ada murabahah, yaitu akad jual beli ini secara tegas menyebutkan harga jual, keuntungan yang disepakati, jumlah dan jenis produk diperjelas secara detail oleh pihak penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua ada salam. Salam yaitu akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu baru produk akan dikirimkan. Jadi akad salam biasanya diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Kemudian ada istisna. Jadi istisna itu merupakan mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan diproses berdasarkan kriteria yang disepakati. Jadi akad ini mirip dengan akad salam, hanya istisna ini diterapkan pada perusahaan manufaktur. Kemudian ada mudharabah. Jadi akad ini diterapkan kepada nasabah yang membutuhkan modal dengan prinsip kerjasama. Jadi akad ini mengatur antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib atau pengelola modal. Jadi di akhir tahun buku, hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan akan dibagi untuk sahibul mal dan mudharib berdasarkan porsi yang telah disepakati saat dibuatnya akad. Kemudian ada musyarakah. Jadi musyarakah itu merupakan kerjasama antara bank dan nasabah, di mana nasabah memiliki sebagian modal dalam kerjasama tersebut. Kedua belah pihak atau lebih yang memiliki modal untuk menghimpun modalnya pada proyek atau usaha tertentu. Nantinya pihak mudharib atau pengelola akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya akad ini dilakukan untuk proyek atau usaha di mana modalnya dibiayai oleh sebagian lembaga keuangan dan sebagian lainnya dimodali oleh nasabah. Kemudian ada wadiah. Jadi prinsip akad wadiah ini lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Prinsip wadiah sendiri terdiri atas 2 jenis, yaitu wadiah yadhumah yang merupakan akad penitipan uang di mana pihak yang menerima titipan boleh mempergunakan uang tersebut. Akan tetapi jika uang yang dititipkan tersebut rusak atau hilang, maka pihak tersebut harus menggantinya. Prinsip yang kedua yaitu wadiah yad amanah.
yaitu berupa penitipan murni yang memberikan amanah kepada pihak yang dititipi uang untuk menjaga dan tidak boleh memanfaatkan uang titipan tersebut. Jika uang yang dititipkan rusak atau hilang, maka pihak bank tidak berkewajiban untuk mengganti. Kemudian ada ijaroh. Jadi akad ijaroh ini merupakan akad mengenai penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna dari sebuah barang atau jasa dengan dasar transaksi sewa. Jadi ini berarti dalam pelaksanaan akad ijaroh tidak melakukan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. Kemudian ada qard, yaitu merupakan akad pinjaman dana yang diberikan pada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir yaitu akad ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu merupakan jenis akad yang merujuk pada pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa, namun juga terdapat pilihan untuk pemindahan kepemilikan. Kemudian ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah yang terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kemudian hadis tentang mencari nafkah yaitu dari Abu Mas'ud al-An'asyari dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apabila muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia ikhlas, maka dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ayat dan hadis tentang sewa atau ijarah dan gadai rahan. Yang pertama, sewa atau ijarah yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradatum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian hadisnya yaitu dahulu kami menyewakan tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Hadis riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim. Konsep nilai time value of money dan economic value of time. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang time value of money. Yang pertama yaitu pengertian time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan nilai waktu uang, yaitu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Atau time value of money adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih tinggi nilainya mengikuti faktor waktu dan bunga yang terjadi. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang, yaitu tingkat inflasi yang terjadi, perubahan suku bunga bank, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, dan lain-lain. Menurut William R. Lasser mengemukakan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Kemudian materi yang kedua yaitu konsep time value of money. Time value of money didasarkan pada konsep nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang akan diterima $1 di masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga atau nilai uang yang berubah.
cenderung menurun dengan berjalannya waktu. Yang kedua yaitu economic value of time. Pengertian economic value of time yaitu merupakan sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan economic value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada prinsip berbasis economic value of time adalah nisbah. Konsep economic value of time. Teori economic value of time seperti pengertian di atas merupakan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki waktu. Dalam pandangan Islam mengenai waktu seseorang itu bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dilihat dari kualitasnya. Waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari. Akan tetapi nilai waktu antara satu orang dengan yang lainnya akan berbeda baik dari segi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif dan efisien waktu yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai waktunya dan juga akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi yang melaksanakannya. Islam tidak mengenal konsep time value of money. Dasar perhitungan kontrak yang berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan kontrak yang berbasis economic value of time adalah nisbah. Economic value of time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil. Konsep bagi hasil atau profit sharing berdampak pada tingkat nisbah yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Materi selanjutnya yaitu tentang return, resiko, dan portofolio investasi. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari return. Jadi apa sih yang dimaksud dengan return ini? Jadi yang dimaksud return yaitu salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Jadi return ini bisa disebut juga dengan keuntungan yang didapat dari investor atas investasi yang dilakukannya. Kemudian kita akan membahas pengertian dari resiko. Resiko ini merupakan kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi di masa mendatang. Resiko juga merupakan kemungkinan perbedaan antara return yang diterima dengan return yang diharapkan. Jadi risiko ini merupakan kemungkinan perbedaan antara keuntungan yang diterima dengan keuntungan yang diharapkan si investor tersebut. Jadi untuk menggambarkan lebih lanjut mengenai keadaan resiko yang timbul dalam financial asset, berikut ini akan disajikan berupa ilustrasi. Jadi umpamakan seorang investor membeli short term government bond atau surat berharga pemerintah jangka pendek seharga 100 juta dengan tingkat bunga sebesar 15,5% setahun dan jangka waktunya 5 tahun. Dalam contoh kasus ini, pendapatan yang akan diperoleh oleh investor dari short term bond tersebut dapat diperkirakan dengan pasti. Dan investor semacam ini bisa digolongkan dalam apa yang disebut risk free. Jadi andai kata uang sebesar 100 juta tersebut diinvestasikan dalam bentuk saham dari suatu perusahaan, maka hasil dari investasi ini tidak bisa diramalkan dengan pasti karena rate of return akan bervariasi dan sangat besar kemungkinannya untuk memperoleh kerugian. Maka saham bisa dikatakan secara relatif mengandung resiko yang lebih tinggi atau bisa dikatakan risky. Dengan demikian pengertian risk dari kedua ilustrasi tersebut akan mempunyai dampak yang berbeda bagi investor apabila mereka dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan di bidang investasi. Maka di dalam rangka proses pengambilan keputusan tersebut sebaiknya kita buat banyak kemungkinan alternatif yang akan kita pilih. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat memilih
alternatif yang paling menguntungkan. Untuk meminimalkan resiko dan mengharapkan keuntungan yang diinginkan, seorang pengusaha akan mengambil langkah portofolio. Jadi portofolio di sini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan investasi atau gabungan dari 2 atau lebih surat berharga pada beberapa alat investasi, bisa sejenis dan juga tidak sejenis, yang tujuannya adalah menghindari resiko dan menghasilkan pendapatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu bagaimana cara mengurangi resiko portofolio? Yaitu dengan melakukan diversifikasi. Apa sih diversifikasi ini? Jadi diversifikasi adalah berinvestasi pada berbagai jenis saham dengan harapan jika terjadi penurunan pengembalian satu saham akan ditutup oleh kenaikan pengembalian saham yang lain. Resiko yang dapat diversifikasi adalah resiko yang tidak sistematik atau resiko spesifik dan unik untuk perusahaan. Diversifikasi risiko ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return atau keuntungan yang diterima. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.